Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Oke Bapak, bukan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Sehat Pak. Oke, sebelum berdoa ini Bapak absen dulu. Mas Farid, Nanti Pak. Mas Yogi, hadir Pak. Mas Muslim, Oke Pak. oke, Mas Yogi. Oke, Mas yang ketua di sini siapa? Mas Farid. Pak. Mas Farid, pimpin doa dulu. Baik, Pak. Mari teman-teman sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik, terima kasih Mas Farid. Oke, untuk anak-anak semuanya dipersiapkan buku, alat tulis, kertas, disiapkan di atas meja. Sekarang, oke. Oke, ini sekali di kesempatan pada hari ini kita akan mempelajari tentang cahaya dan sifatnya. Nanti kita akan menampilkan di proyektor. Nah, oke, kelihatan ya? Oke. Kita hari ini kita membahas cahaya dan sifatnya. Sifat kita langsung saja ke sifat-sifat cahaya. Masih ingatnya kalian tentang sumber energi cahaya terbesar di bumi? Ya, matahari, cahaya matahari merambat dari jarak yang sangat jauh untuk sampai ke bumi. Cahaya tidak membutuhkan media seperti udara, air ataupun benda padat untuk bergerak. Matahari bukan satu-satunya sumber cahaya. Lampu dan api juga menghasilkan energi cahaya. Yuk kita pelajari bersama-sama sifatnya. Oke, Bapak mau tanya ini, cahaya itu seperti apa sih? Cahaya itu menyala, Kalau misal, bersinar. ya, kalau misal di ruangan ini yang memiliki sifat cahaya seperti apa? Lampu. Lampu. Terus kalau yang di luar itu, yang siang hari dari pagi sampai sore itu, Matahari. Kalau malam, Bulan. Bintang. bintang. Oke, siap. Nah, ini kita langsung ke cahaya merambat lurus. Dari dulunya cahaya merambat lurus atau bergerak lurus. Kalian bisa melihat cahaya matahari merambat lurus saat melewati celah-celah kecil di ruangan yang tertutup dinding. Cahaya hanya bisa masuk melalui celah-celah yang ada. Bisakah kalian merambatan cahaya yang lurus? Jadi sifat cahaya merambat lurus itu seperti contoh di atas ini, anak-anak. Contohnya, cahaya matahari masuk melalui jendela kaca rumah kalian. Nah, itu contoh cahaya merambat lurus. Dan juga ada juga di cahaya merambat lurus memasuki rongga-rongga di sela-sela hutan yang hijau. Jadi di sela-sela pepohonan itu pasti ada cahaya sinar matahari itu. Di sela-sela itu cahayanya akan merambat lurus. Contohnya kayak di gambar ini. Tuh. Ya, ini lanjut materi selanjutnya. Sifat cahaya bisa dipantulkan.
Ada yang tahu sifat cahaya yang bisa dipantulkan seperti apa? Tahu enggak? Belum ya? Oke. Kita bisa melihat cahaya memantulkan dari benda ke mata kita. Jika tidak ada cahaya, maka kita akan pantulkan diterima oleh mata. Ketika kita bercermin, cahaya dari lampu merambat ke cermin, lalu cahaya tersebut dipantulkan ke mata kita. Akhirnya kita bisa melihat diri kita serta apa ada di belakang kita. Contohnya seperti ini. Contoh cahaya dapat dipantulkan. Ya, di sini ada kaca nggak? Oh, ada cermin. Bentar. Oke. Misalkan ini. Di sini ada cermin, ada senter. Ada senter. Mas Farid bisa maju? Nah, kita akan menanyakan seperti gambar di garis dulu. Mas Farid di sebelah situ. Cahaya senter disorotkan ke cermin dan cahaya akan memantul ketika diarahkan ke cermin. Misalnya gini. Nah, bisa dilihat Mas Farid agak miring coba. Nah, ini contoh cahaya dapat dipantulkan. Oke, boleh duduk. Oke, kita lanjut. Cahaya bisa menembus benda bening. Kita bisa melihat jelas melalui kaca jendela, namun kita tidak bisa melihat apa yang ada di balik tembok. Mengapa demikian? Perhatikan gambar. Apakah kalian bisa melihat perbedaan ketiga benda pada gambar? Cahaya ini bisa menembus benda-benda bening atau disebut juga transparan. Oleh karena itu, kita bisa melihat dengan jelas benda-benda tertentu melalui benda-benda transparan. Nah, contohnya cahaya bisa menembus benda bening itu ini gelas kaca ya. Gelas kaca ini bersifat bening, jadi transparan juga. Jika kita sorotkan cahaya, ini cahaya tetap bisa dilihat di papan tulis. Ya. Ini contoh cahaya bisa menembus benda bening. Nah, sama kan kayak contoh di atas itu? Nah, itu adalah contoh cahaya dapat menembus benda bening. Karena permukaan ini transparan. Jadi apapun cahayanya yang menyorot ke gelas ini bisa menembus benda bening. Kita lanjut ya. Cahaya dapat dibiaskan. Cahaya matahari merupakan salah satu contoh cahaya putih. Cahaya ini bisa diuraikan menjadi warna pelangi menggunakan prisma transparan. Cahaya yang menurut prisma akan dibiaskan dan terurai menjadi warna-warna pelangi. Pernahkah kalian melihat pelangi? Kapan pelangi terbentuk di langit? Nah, seperti prisma yang membiaskan menguraikan cahaya matahari menjadi warna pelangi. Kalian juga bisa membuat pelangi sendiri dengan bahan kaca dan air. Oke. Nah, contoh cahaya dapat dibiaskan. Kita coba praktekkan gambar yang pertama. Itu gambar pertama adalah gelas diisi air. Terus, gelas diisi air. Nanti jika pensil ini dimasukkan, nanti akan terlihat patah. Nih, kelihatan patah kan? Ya. Sebenarnya ini tidak patah, tapi cahaya dibiaskan melalui seperti ini. Itu contoh nomor 1. Contoh nomor 2 itu kalian mungkin kemarin itu ada di hujan itu kan ada pelangi. Ya. Nah, itu pembiasan cahaya secara alami seperti itu. Oke. Cahaya dihalangi akan terbentuk bayangan. Cahaya merambat lurus dan tidak dapat berbelok. Ketika cahaya mengenai suatu benda, maka cahaya yang terhadap benda akan membentuk bayangan. Nah, contohnya seperti gambar di bawah ini. Ini bola terkena cahaya. Itu
lurus, tidak berbelok. Oke, selanjutnya kita akan melihat tayangan video tentang sifat-sifat cahaya. Nah, ini mata-mata sifat cahaya dan contohnya. Oke, ini ya, kita lihat sama-sama. Kembali lagi di channel Halo Edukasi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai sifat-sifat cahaya. Cahaya adalah energi yang berbentuk gelombang elektromagnetik. Cahaya kasat mata dan memiliki panjang gelombang 380 sampai 750 mm. Cahaya merupakan energi yang sangat penting untuk segala makhluk hidup di bumi. Tanpa cahaya, kehidupan di bumi tidak akan dapat berjalan dengan sempurna karena semua makhluk hidup tergantung pada adanya cahaya, baik itu hewan, manusia, atau tanaman. Berikut ini beberapa sifat-sifat cahaya yang harus diketahui. 1. Cahaya merambat lurus. Sifat ini dapat kita lihat ketika cahaya matahari masuk ke suatu ruangan melalui celah seperti pintu atau jendela. Segala cahaya merambat lurus dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari karena memberikan keuntungan pada manusia. Contoh lain dari cahaya merambat lurus adalah cahaya senter yang berbentuk garis lurus dan cahaya mercusuar di pinggir pantai. 2. Cahaya dapat dipantulkan. Ketika suatu benda terkena cahaya tersebut akan mengenai benda dan dipantulkan. Pemantulan cahaya dapat Pemantulan cahaya seperti yang kita lakukan tadi. Pemantulan baur. Pemantulan teratur adalah ketika pantulan dari pemantulan Cahaya merambat lurus sejajar. secara teratur. Pemantulan ini dapat terjadi jika cahaya mengenai benda dengan permukaan rata dan mengkilap atau licin seperti cermin. Oleh karena itu, cermin dapat memantulkan cahaya paling sempurna dalam pemantulan teratur, baik itu menggunakan cermin cekung ataupun cermin cekung. Karena cahaya dipantulkan dengan arah sejajar, bayangan benda dapat dibentuk dengan baik. Contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah ketika kita bercermin. Pemantulan baur atau difus adalah ketika cahaya memantul ke segala arah secara tidak teratur karena adanya berkas cahaya yang memantul pada permukaan kasar atau tidak rata. Contohnya adalah pemantulan cahaya pada tembok, kayu, batu, dan tanah. 3. Cahaya dapat dibiaskan. Pembiasan cahaya adalah ketika cahaya merambat ke segala arah. Ketika cahaya merambat melalui medium yang memiliki keramatan optik yang berbeda, maka cahaya akan mengalami perubahan arah lambat. Beberapa contoh cahaya yang dapat dibiaskan adalah pensil ketika dimasukkan ke dalam gelas berisi air bening, benda translucent, dan benda tidak tembus cahaya. Benda bening atau benda transparan adalah segala benda yang dapat ditembus atau dilewati cahaya. Benda bening kemudian meneruskan segala cahaya yang mengenainya. Contohnya adalah kaca bening dan air jernih. Benda translucent adalah benda-benda yang hanya dapat meneruskan sebagian dari cahaya yang diterimanya, tidak semua cahaya. Contohnya adalah air kotor atau air keruh dan oplam susu. Benda tidak tembus cahaya atau opaque adalah cahaya dapat mengalami difraksi. Difraksi atau kelenturan terjadi pada saat celah sempit. Sifat ini terjadi ketika ada penggelombang arah rambut benda yang disebabkan oleh celah sempit tersebut. 8. Cahaya dapat mengalami polarisasi. Polarisasi cahaya adalah ketika sebagian arah lintang cahaya terserap. Akibatnya, cahaya tersebut akan kehilangan sebagian besar arah lintangnya. Sekian pembahasan Halo Edukasi kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak. Nah, itu tadi video macam-macam sifat cahaya dan contohnya seperti itu. Bisa dipahami? Bisa. Oke, habis ini Bapak akan memberikan beberapa soal. Ya, tidak banyak,
Nanti kalian kerjakan dengan teliti. Untuk waktunya 5 menit ya. Nah, udah selesai belum? Belum. Sudah dikerjakan. Kamu kan? Bisa. Ada kesulitan? Belum. Jika ada kesulitan nanti bisa tanyakan ke Bapak. Oke, Bapak kasih waktu sekitar
5 menit cukup? Atau 10 menit? Sampai Pak, Pak. Cukup? Oke. Nanti kumpulkan 5 menit lagi. Ini biar tidak bosan. Kita mendengarkan lagu aja. Sambil mengerjakan kita mendengarkan lagu agar suasananya tenang. Sambil dikerjakan. Sambil kerja ya kita selesai. Mana ada selesai belum? Selesai? Selesai? Pertanyaannya? Oke, 2 menit lagi ya. Oke, 1 menit lagi. Selesai? Bisa Pak? Sudah. Oke. Kalau selesai, sudah selesai. Oke, boleh dikumpulkan. Mau dikumpulkan atau kita koreksi bareng-bareng? Kumpulkan. Nah. Oke. Nah, ini kan tadi kita udah apa ya? Kita udah membahas tentang apa aja tadi. Saya mau Bapak mau tanya nih, tadi kita udah membahas tentang apa aja? Apa yang kita lakukan pada pembelajaran pada hari ini? Belajar tentang cahaya. Oke. Bapak mau tanya,
ada berapa sifat-sifat cahaya yang bisa masuk? Berapa? Cahaya 5. Apa aja? Coba sebutkan. Bisa tuh. 6 atau 5? Nah, maksudnya apa aja tadi? Saya bisa menembus benda tinggi. Oke, 1. Saya terus Oke, 2 diberikan. terus Saya Saya sudah ditampilkan. Ya. Dibias. Saya sudah dibiaskan. saya membentuk bayangan. Saya membentuk bayangan. Oke, saya terus saya tambah terus ya. Oke, contoh cahaya merambat terus seperti apa? Sinar matahari kena sela-sela jendela atau pintu. Ya, oke. Mas Arif, Apa? cahaya dipantulkan seperti apa contohnya? Tadi sudah kita bahas. saya dipantulkan Apa tadi? Ayo. Harusnya ingat tuh. itu Pak yang senter pantulkan cermin. Ya, itu bisa. Ataupun kita melihat bayangan apa diri kita ke cermin, itu namanya pantulan dari bayangan kita ke mata kita, itu pantulan cermin. Terus cahaya dapat dibiaskan. Tadi contohnya apa? Pensil gelas yang berisi air. Ya, nanti pensil itu terlihat. Kalau contoh cahaya menembus benda bening, coba apa tadi? Agar menembus gelas kaca. Setter di arah cahaya setter diarahkan ke gelas kaca, Lalu menembus mantul ya. nggak bisa ya. Oke, kalau itu karena kita tadi udah mempelajari tentang sifat-sifat cahaya dan sifatnya, mungkin materi akan Bapak cukupkan sampai situ saja. Terus jangan lupa kalian nanti mempelajari materi yang akan dipelajari selanjutnya. Itu di buku sudah ada materinya, perbabnya itu nanti kalian pelajari. Besok pertemuan ke depan, minggu depan kita akan bahas bersama-sama. Oke? Oke. Sebelum Bapak stop, nih kita nyanyi bersama dulu. Kita nyanyi lagu nasional. Tanah air, Pak. Tanah air adalah apa? Tanah air. Atau Garuda Pancasila. Tanah air. Tanah air. Oke, kita nyanyikan lagu Tanah Airku. Dikarenakan ini lagu nasional, ayo semuanya pada berdiri. Tidak ada yang duduk. Semuanya menyanyikan ya. Baik, Pak. Sampai
tepuk tangan dulu semuanya. Jangan duduk dulu, masih ada satu lagi. Jangan duduk dulu, ayo berduduk. Jadi tidak. Oke, kemudian kok malah ini? Sorry. Nah. Oke, kemudian gerakan Bapak. Nanti setelah Bapak praktekkan, nanti kalian anak-anak ikutin ya. Ya. Ini cuma jilid kecil aja. Oke, kamu ya. 1, 2, 3. Terima kasih kakak. Terima kasih kakak. Paham? Terima kasih kami ucapkan. Oke, kita bareng-bareng sama-sama ya. Oke ya. 1, 2, 3. Terima kasih kakak. Terima kasih kakak. Terima kasih kami ucapkan. Terima kasih kakak. Terima kasih kakak. Terima kasih kami ucapkan. Oke, duduk. Ya, dikarenakan jam pada pembelajaran kali ini sudah habis, mungkin Bapak tutup saja. Mas Arif bisa dibimbing berdoa. Baik teman-teman, sebelum kita akhiri pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, Bapak cukupkan, mungkin sekian saja materi pada pembelajaran kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Mari. Ada